Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan membahas modul klasifikasi tentang bagaimana mengaplikasikan machine learning untuk membangun pengetahuan dari data. Penggunaan machine learning untuk klasifikasi telah mulai kita pelajari pada bagian Bayesian Network, seperti ini yang memiliki struktur dan numerical parameter untuk setiap node-nya. Atribut target di sini atau merupakan kelas memiliki relasi dengan sebagian fitur sebagai parent, dan atribut target juga bisa menjadi parent dari beberapa fitur lainnya. Untuk persoalan binary classification, target atribut di sini memiliki dua nilai. Sedangkan untuk multi-class classification, target atribut bisa memiliki lebih dari dua nilai. Sedangkan untuk persoalan atau untuk task of classification, nilai keanggotaan setiap kelas itu ditentukan oleh nilai peluang yang dihitung. Pada video kali ini kita akan mempelajari decision tree learning, terutama CART yang belum pernah kita pelajari pada saat S1, kemudian lanjut ke dengan random forest, dan XGBoost yang saat ini banyak digunakan. Decision tree learning merupakan algoritma learning yang masih banyak digunakan saat ini. Sebagian besar dari kita sudah mempelajari ID3 dan C4.5 karena mudah diimplementasikan dan model dari decision tree itu mudah dipahami oleh manusia. Kali ini kita akan mempelajari CART yang diusulkan oleh Bremen, di mana CART di sini selalu menghasilkan binary tree. Kemudian secara default menggunakan Gini index sesuai dengan usulannya Bremen, lalu melakukan pruning trees, dan dapat menangani feature maupun target berupa atribut discrete ataupun continue. Nah, secara umum decision tree learning itu bisa menangani klasifikasi biner, klasifikasi multi-class, dan klasifikasi soft atau klasifikasi dengan keanggotaan untuk setiap kelas. Ini adalah algoritma decision tree learning yang diambil dari buku Russell Norvig. Proses yang dilakukan di dalam decision tree learning ini adalah proses rekursif. Jadi dilakukan terus-menerus pemilihan root dari root dari pohon yang menyatakan feature yang paling penting dalam examples yang diberikan. Bisa kita lihat di sini, atribut yang dianggap paling penting di antara atribut yang ada ini adalah A, dipilih A yang memiliki nilai paling tinggi importance-nya, bisa berupa information gain ratio ataupun Gini tergantung algoritmanya. Kemudian kita membentuk tree berdasarkan A itu dengan A sebagai root. Kemudian untuk setiap nilai A dibentuk cabang, lalu untuk setiap cabangnya dilakukan proses decision tree learning kembali. Nah, di sini bagian rekursifnya. Kita akan menggunakan dataset churn yang memiliki 200 baris dan 28 kolom. Kita akan gunakan 27 sebagai feature dan satu adalah atribut kelas. Lalu kita gunakan card seperti ID3 ataupun C4.5, kita akan memilih mana atribut yang memiliki delta yang memberikan delta Gini ataupun entropi paling tinggi. Nah, bisa kita dapatkan di sini X5 lebih kecil sama dengan 8,5. Ini adalah employ. Kalau nilainya lebih kecil sama dengan 85 atau true, dia akan ke kiri, kemudian membentuk tree lagi, dan kalau enggak, dia ke kanan, dia akan kemudian membentuk tree lagi. Kemudian untuk setiap cabang ini dicari root lagi dengan cara yang sama. Nah, dalam prediksinya, kita melakukan proses penelusuran juga dengan cara yang sama sampai mencapai daun. Ini adalah contoh daun. Kita melihat di sini value-nya adalah komposisi data yang bernilai 0 dan bernilai 1, sehingga daun ini menyatakan kelas 0 dengan confidence 1. Untuk atribut continue, bisa kita lihat bahwa sebenarnya yang dilakukan adalah membuat atribut discrete baru dengan menentukan suatu threshold. Sebagai contoh,
di sini kalau kita punya temperatur yang merupakan atribut kontinu dan kita punya kelas, maka kita akan menentukan breakpoint yang memungkinkan atau kandidat-kandidatnya. Sebagai contoh di sini yang kelasnya berbeda, yaitu untuk di sini antara 4860 dan 8090. Di sini kan 4860 itu sama saja dengan 54 dan di sini adalah 85. Lalu kita hitung untuk masing-masing kandidat ini berapa nilai, misalkan gain atau Gini atau metrik lainnya lah ya. Sebagai contoh, kalau untuk gain kita hitung entropi S secara keseluruhan, lalu hitung entropi untuk setiap kandidat. Untuk contoh yang 54 kita menghitung entropi dari 02, yaitu yes-nya 0 untuk kiri dan no-nya 2, sedangkan ini 31. Kemudian kita hitung didapatkan gain, begitu juga untuk 85 dihitung dapatkan gain. Bandingkan mana yang lebih besar, itu yang diambil sebagai nilai. Untuk soft classification, kita akan melakukan prediksi dari data kita 230010. Kita akan telusuri mulai dari X4. X4-nya ini adalah nilainya 10, maka di sini true, dia ke kiri. Kemudian X2 nilainya adalah 0, maka dia masih true. Dan X0 nilainya adalah 23, ini masih true, sehingga dia ke daun yang ada di sini dengan confidence-nya adalah 1 dan menghasilkan kelas yang pertama. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan penggunaan decision tree berupa random forest. Random forest atau kumpulan decision tree. Nah, diusulkan oleh Pak Bremen ini dengan menggunakan decision tree learning-nya adalah CART. Algoritma yang digunakan untuk membentuk ensemble ini adalah bagging atau bootstrap aggregating. Sebelum kita masuk ke detail, random forest ini bisa digunakan untuk binary classification, multi-class classification, dan soft classification. Sebagai ilustrasi dari random forest, misalkan kita punya dataset yang terdiri atas 4 feature dan 5 instance atau 5 baris, kita akan membentuk bootstrap sample. Ini adalah proses baggingnya, membentuk bootstrap sample secara random, baik subset dari feature maupun subset dari instance. Kita bisa lihat di sini instance-nya semua ada 3 dan feature-nya itu di generate secara random atau dipilih secara random. Lalu untuk setiap bootstrap sampel dilakukan training untuk membentuk tree dari masing-masing sampel. Ini dilakukan training masing-masing, terbentuk misalkan di sini ada n sampel, maka terbentuk n decision tree. Kemudian setelah selesai, proses trainingnya selesai, lalu ketika prediksi akan dilakukan proses agregasi dengan melakukan majority voting. Bootstrap itu melakukan sampling dengan replacement. Sebagai contoh, jika kita memiliki data sebanyak 10 seperti ini, kalau misalnya distribusinya adalah uniform, maka setiap data itu memiliki peluang 0,1 untuk dipilih. Misalkan 5 dipilih, maka 5 tetap memiliki peluang untuk dipilih sama seperti sebelumnya. Misalkan 7 dipilih, 10 dipilih, kemudian 5 bisa dipilih kembali. Jadi setiap data selalu memiliki peluang yang sama. Ini adalah contoh bootstrap sample. Jadi kalau kita punya data 5, kemudian kita ingin membentuk 3 random sample atau bootstrap sample sebanyak 5 juga, ini memungkinkan ada beberapa data yang sama seperti ini. Pada saat proses prediksi digunakan majority voting. Misalkan kita punya 3 model seperti ini, untuk setiap datanya dicari yang mana yang paling banyak ditentukan oleh model 1, model 2, atau model 3.
Nah, sebagai contoh ini adalah yang seragam, jadi langsung diambil sebagai kelasnya. Tetapi ketika berbeda, misalnya ini ada 2 biru dan 1 merah, maka diambil yang paling banyak yaitu biru, atau 2 merah, 1 biru, maka diambil yang paling banyak yaitu merah. Nah, di sini ditunjukkan bahwa dengan akurasi model pertama 0,7, model kedua 0,7, dan model ketiga 0,6, dihasilkan model gabungan atau model ensemble-nya menghasilkan akurasi 0,8. Selain itu, untuk keanggotaan atau nilai peluang dari kelas prediksinya itu bisa dihitung sebagai rata-rata dari kelas probabilities dari setiap modelnya. Random forest merupakan salah satu algoritma yang cukup akurat saat ini dan dia diimplementasikan cukup efisien karena bisa paralel, jadi bisa efisien untuk database yang besar. Kemudian merupakan salah satu metode untuk penanganan imbalance dataset. Nah, kelemahannya adalah random forest ini cenderung untuk overfit ketika memproses dataset yang ada noise-nya, dan prediction time-nya itu bisa lambat karena menggunakan beberapa pohon sekaligus. XGBoost atau Extreme Gradient Boosting ini sebenarnya merupakan open source library yang memberikan high performance untuk implementasi gradient boosting decision tree. Jadi dia merupakan ensemble dari decision tree yang mengaplikasikan gradient boosting, yaitu gradient descent dan boosting. Seperti decision tree learning lainnya, termasuk random forest, bisa digunakan untuk binary classification, multi-class classification, dan soft classification. Ini merupakan gambaran evolusi XGBoost mulai dari decision tree yang kemudian menjadi random forest dengan backing, kemudian dengan boosting itu ada gradient boosting, dan XGBoost adalah gradient boosting yang sudah dioptimasi sehingga memberikan performance yang sangat baik saat ini. Banyak sekali yang sudah membuktikan bahwa XGBoost itu memiliki performance yang sangat baik, baik dari sisi efektivitas maupun dari sisi efisiensi. Di sini ditunjukkan efektivitasnya dengan average dan efisiensinya dengan training time. Dia memberikan efektivitas tertinggi dan dengan training time yang sangat rendah. Sebelum kita membahas tentang gradient boosting, kita akan bahas dulu boosting secara umum. Misalkan kita punya original dataset yang terdiri atas 9 data seperti ini, maka setiap data ini memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Kemudian, data ini dipakai untuk membentuk decision tree yang pertama, yang kemudian akan dipakai untuk memprediksi dari data training ini. Bisa kita lihat di sini masih ada data yang salah diklasifikasikan. Lalu data-data yang salah ini diberikan bobot. Nah, proses trainingnya berbeda dengan random forest, ini dilakukan secara sekuensial. Data-data yang memiliki bobot lebih besar ini akan cenderung untuk dipilih, memiliki peluang untuk dipilih untuk training classifier berikutnya. Nah, misalkan dilakukan training classifier berikutnya, ini adalah modelnya, ternyata masih ada yang salah. Misalnya ini adalah masih yang salah, kita tingkatkan weight-nya atau bobotnya. Ini dilakukan secara sekuensial sampai classifier yang ke T, sehingga membentuk final classifier seperti ini. Algoritma boosting yang terkenal itu adalah AdaBoost yang mengupdate instant weight seperti ini. Jadi dilakukan proses decision tree, dataset yang sama itu kemudian diupdate weight-nya, kemudian digunakan untuk membentuk sampel yang akan dipakai oleh decision tree. Ini dilakukan secara sekuensial. Berbeda dengan AdaBoost yang melakukan update weight gradient boosting, ini menggunakan residual error. Sebagai contoh di sini, ketika kita punya dataset, dilakukan training decision tree, kemudian kita lakukan prediksi terhadap dataset kita, lalu kita dapatkan residual error. Artinya kita akan menghitung untuk setiap instance berapa selisih antara actual Y dan predicted Y. Itulah residual error. Nah, residual error inilah yang kemudian dipakai untuk melakukan training sebagai target dari training decision tree yang berikutnya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan prediksi lagi.
untuk Y diprediksi sehingga dicari residual errornya dengan cara yang sama, Y dan predicted Y, lalu kita dapatkan residual error. Nah, ini dilakukan sampai secara sekuensial sampai classifier yang ke T. Ini adalah ilustrasi dari gradient boosting yang menggunakan residual error. Kalau kita punya X, Y, dilakukan training, dapat tree pertama, dipredik, kemudian kita dapat residual error. Kemudian residual error yang pertama inilah yang kemudian dipakai untuk target dari X. Kemudian dibentuk tree yang kedua, lalu dilakukan predik, didapatkan R2, kemudian dan seterusnya, sehingga kita akan mendapatkan entry. Sebagai penutup video ini, kita sudah mempelajari CART yang merupakan salah satu decision tree learning selain ID3 dan C4.5. Kita juga sudah mempelajari ensemble dari decision tree yang menggunakan bagging yang disebut dengan random forest, dan ensemble yang menggunakan gradient boosting yang disebut dengan XGBoost. Random forest dan XGBoost ini merupakan algoritma learning yang paling banyak digunakan saat ini selain deep learning.